kasih-Mu sempurna. Nyatakan dalam hidupku, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, mari kita katakan, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSDA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersorak-sorai, mari kita muliakan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan dia satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Katakan
Ya Tuhan yang beri, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan Tuhan yang beri kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. mari kita bersorak-sorai, mari kita muliakan nama Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan nama-Nya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan nama-Nya. Dia selamatkan jiwa. Sekali katakan, mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan nama-Nya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan nama-Nya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan dia satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. dengan iman nyatakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. amin. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan. Sekali lagi saudara nyatakan dengan iman, Tuhan yang beri kemenangan. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan. Sekali lagi saudara dengan iman nyatakan, Tuhan yang beri kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. silakan duduk Bapak Ibu saudara. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan satu hal. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam. Lebih dalam
cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kami mohon lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kami mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi. Kami mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu. Biar basa nayamu, kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Biar bara bayaramu, ya nara masa nayamu. Lebih dalam lagi Tuhan,
Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan nama-Nya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dan dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami. Sementara firman-Mu diberitakan, tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Tuhan mengadakan mujizat bagi kita, sementara kita berdoa syafaat bagi orang lain. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Lukas pasal 1. Kita akan baca ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Injil Lukas pasal 1 ayat 13. 1, 2, 3. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu,
dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Firman Allah berkata, pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Karena mereka sudah lanjut usia, sudah mustahil bagi Zakaria dan Elisabet untuk punya anak. Suatu hari, sementara Zakaria menjalankan tugasnya sebagai imam, tanpa disangka-sangka malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya dan mengatakan bahwa Tuhan sudah menjawab doanya. Istrinya yang mandul dan sudah lanjut usia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia harus menamakan dia Yohanes. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, Tuhan mengadakan mujizat bagi kita sementara kita berdoa syafaat bagi keperluan orang lain. Firman Allah berkata, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Malaikat memberitahu Zakaria bahwa Tuhan sudah menjawab doanya, tetapi doa yang mana? Apakah doa Zakaria meminta anak? Kemungkinan tidak. Sebab kalau kita baca firman Allah, Zakaria tidak percaya bahwa dia dan istrinya yang sudah lanjut usia masih bisa punya anak. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya? Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Berarti sudah lama Zakaria dan Elisabet pasrah terima nasib bahwa mereka tidak punya anak. Kemungkinan sudah lama Zakaria dan Elisabet tidak lagi berdoa memohon anak dari Tuhan. Jadi waktu Gabriel berkata bahwa doa Zakaria sudah dijawab Tuhan, ini terjadi pada saat Zakaria mungkin tidak sedang berdoa minta anak, tetapi sedang berdoa untuk keperluan orang lain, yaitu doa-doa yang dipanjatkan Zakaria dalam tugasnya sebagai imam, yaitu doa syafaat untuk pengampunan bagi umat Tuhan yang berdosa kepada Tuhan, dan doa syafaat bagi datangnya Sang Juru Selamat yang dinubuatkan oleh para nabi. Ternyata sementara Zakaria berdoa bagi keselamatan umat Tuhan, Tuhan mengingat doa yang pernah dipanjatkannya bertahun-tahun sebelumnya dan memberinya seorang anak di masa tuanya. Sebab anaknya ini akan dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya Juru Selamat dunia ini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Hikmah
yang dapat kita petik dari pengalaman Zakaria ini adalah pertama, kita memang perlu berdoa meminta mujizat yang kita perlukan dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Semua kata kerja dalam ayat ini adalah dalam bentuk masa kini. Maksudnya mintalah dan terus minta, maka akan diberikan dan terus diberikan kepadamu. Carilah dan terus cari, maka kamu akan mendapat dan terus mendapat. Ketoklah dan terus ketok, maka pintu akan dibukakan dan terus dibukakan bagimu. Namun kita juga perlu berdoa syafaat bagi keperluan umat dan gereja Tuhan. Sebab seringkali Tuhan mengadakan mujizat yang kita perlukan, sementara kita berdoa syafaat bagi keperluan orang lain, bagi keperluan gereja Tuhan. Zakaria menerima jawaban bagi keperluan pribadinya, sementara dia melayani dan berdoa di bait Allah bagi keperluan umat Allah pada umumnya. Di belakang saya ada foto mendiang pendeta David Choyonggi yang pernah merintis dan menggembalakan gereja terbesar di dunia dengan anggota gereja sekitar 1 juta jiwa di kota Seoul, Korea Selatan. Karena bekerja terlalu keras dalam usaha memajukan gereja, memberitakan Injil, memuridkan jemaat, dan mendoakan orang sakit, akhirnya pendeta Choyonggi sendiri jatuh sakit, menderita penyakit jantung dan harus makan obat dokter selama 10 tahun. Walaupun dia harus banyak istirahat, namun dia terus giat melayani dan mendoakan jemaat dan pekerjaan Tuhan semampunya. Akhirnya setelah 10 tahun, Tuhan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Pada tahun 1992, pada usia 56 tahun, pendeta David Choyonggi pernah jalan kaki mengelilingi stadion utama Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta sebanyak 7 kali. Tuhan mengadakan mujizat bagi kita, sementara kita berdoa syafaat bagi keperluan orang lain. Karena itu, mari kita datang, hadir, dan mengambil bagian dalam kegiatan doa subuh, doa siang, doa malam, doa puasa di gereja kita. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Kebenaran kedua yang kita pelajari dari firman Allah yang kita baca hari ini adalah Tuhan menjawab doa orang yang minta anak. Kalau Zakaria mendapat anak dari Tuhan tanpa diminta, walau mungkin dahulu Zakaria pernah minta, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Namun Tuhan belum lupa kepada permohonan yang pernah dipanjatkan oleh Zakaria bertahun-tahun sebelumnya. Tuhan mengadakan mujizat bagi Zakaria, sementara dia berdoa syafaat bagi keperluan orang lain. Dalam Alkitab ada beberapa orang yang jelas minta anak dari Tuhan, dan Tuhan mengabulkan doa mereka. Firman Allah berkata, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Arab itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ishak menikah pada umur 40 tahun, baru punya anak setelah berdoa memohon anak kepada Tuhan. Ishak berumur 60 tahun pada waktu anak-anaknya lahir. Dengan kata lain, selama belasan tahun menikah, mereka tidak punya anak, baru punya anak setelah berdoa dengan tekun selama hampir 20
tahun. Tuhan mengabulkan permohonan doa orang yang meminta anak kepada Tuhan. Tahun 1988, saya diundang berkhotbah di sebuah gereja. Di dalam doa, saya merasa digerakkan untuk berkhotbah mengenai Tuhan menjawab doa orang mandul yang minta anak. Di antara mereka yang hadir pada hari Minggu itu, ada sepasang suami istri yang sudah menikah selama belasan tahun, tetapi masih belum punya anak. Mereka maju ke mezbah Tuhan dan minta didoakan. Setahun kemudian, anak pertama mereka lahir, dan setelah itu mereka terus melahirkan anak-anak. 9 tahun kemudian, pada tahun 1997, secara kebetulan kami bertemu lagi. Sekarang mereka kembali minta didoakan lagi agar bisa berhenti melahirkan anak-anak karena sudah terlalu banyak anaknya sekarang. Tuhan menjawab doa orang yang minta anak. Bila ini menjadi keputusan dan keperluan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Kebenaran yang ketiga yang kita pelajari dari firman Allah yang kita baca hari ini adalah Tuhan menjawab doa orang yang berdoa syafaat untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan ingin agar hidup kita menghasilkan anak-anak rohani. Kepada orang yang dilepaskan dari rasukan setan legion, Tuhan Yesus berkata, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Tuhan Yesus berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Salah satu bukti bahwa seseorang benar adalah murid Yesus adalah apabila hidup mereka berbuah banyak, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menghasilkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang lain melalui kesaksian kata, sikap, tindakan, dan perbuatan mereka. Murid Yesus menghasilkan murid Yesus yang lain. Ini harus menjadi tujuan hidup setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Ini harus menjadi hal yang paling diutamakan untuk diupayakan oleh setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan habiskan waktu untuk meleter, membicarakan hal-hal yang sia-sia. Tetapi pakailah waktu sebaik mungkin bagaimana caranya agar hidup kita bisa menghasilkan banyak orang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak perlu menunggu penugasan dari gereja atau penugasan dari gembala sidang sebelum kita mulai melakukannya. Tuhan Yesus sendiri sudah menugaskan kita untuk segera melakukannya. Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan Yesus sudah menetapkan kita supaya kita pergi. Tuhan Yesus sudah menetapkan kita supaya kita menghasilkan buah, yaitu menghasilkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui kesaksian kata, sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Tuhan Yesus sudah menetapkan kita
supaya kita terus menghasilkan buah yang tetap, yaitu terus dan tetap menghasilkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui kesaksian kata, sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Supaya hidup kita dapat terus menghasilkan buah, bahkan buah yang tetap dan berbuah lebat, Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan menjawab doa kita. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kata Tuhan Yesus, diberikannya kepadamu. Tuhan Yesus berjanji, Dia akan mengabulkan permohonan doa kita bila kita berdoa syafaat untuk keselamatan jiwa-jiwa. Di belakang saya ada foto Pendeta Charles Grandison Finney, salah satu penginjil legendaris yang kegiatan penginjilannya menyulut api kebangunan rohani yang dikenal sebagai kebangunan rohani besar yang kedua di Amerika Serikat di abad ke-19, kurang lebih 200 tahun yang lalu. Bila Finney menginjil, banyak orang akan menangis, tertuduh oleh dosa, dan menjerit memohon pengampunan Allah, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sungguh-sungguh bertobat dan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Salah satu sebab mengapa Finney berhasil dipakai oleh Tuhan untuk membawa banyak jiwa kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan adalah kebiasaan Finney pergi ke hutan untuk bersungguh-sungguh berdoa syafaat bagi keselamatan jiwa-jiwa sebelum dia memberitakan Injil. Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan Yesus berjanji Dia akan mengabulkan permohonan doa kita bila kita berdoa syafaat untuk keselamatan jiwa-jiwa. Mari kita buat daftar nama-nama orang yang akan kita doakan keselamatannya setiap hari. Mari kita susun pokok doa. Apa saja keperluan orang itu yang akan kita mintakan kepada Tuhan, supaya mereka secara nyata mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Mari kita minta agar Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus dan memberi kita keberanian untuk memberitahu mereka mengenai kebaikan Tuhan yang pernah kita terima. Tuhan Yesus berjanji bahwa bila kita mengutamakan dan mengupayakan agar hidup kita berbuah lebat, berbuah tetap dalam menghasilkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan mengadakan mujizat bagi kita, sementara kita berdoa syafaat bagi keselamatan orang lain. Tuhan mengadakan mujizat bagi kita, sementara kita bergiat mengupayakan agar orang lain boleh mengenal dan mengalami kasih dan kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Kau Allah yang besar,
pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Dirialah apa, dirialah apa, dirialah apa, dirialah apa. Karena maka karena dirialah apa, dirialah apa, dirialah apa, dirialah apa. Karena maka dirialah apa, karena maka dirialah apa, dirialah apa, karena dirialah apa, dirialah apa, dirialah apa. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya mohon setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya mohon setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kilialamo, kana maka pandato, kana maka pandato,
Hari ini kita sudah belajar dari firman Allah bahwa kita perlu berdoa, memohon mujizat yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah berjanji bahwa Dia akan mengabulkan permohonan doa kita. Tuhan Yesus berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Hari ini kita juga sudah belajar dari firman Allah bahwa Zakaria menerima jawaban bagi keperluan pribadinya, sementara dia melayani dan berdoa di bait Allah bagi keperluan umat Allah pada umumnya. Dari sini kita belajar bahwa ternyata Tuhan juga mengadakan mujizat yang kita perlukan, sementara kita berdoa syafaat bagi keperluan orang lain dan bagi keperluan gereja Tuhan. Hari ini kita juga sudah belajar dari firman Allah bahwa Tuhan Yesus berjanji Dia akan mengabulkan permohonan doa kita bila kita berdoa syafaat untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kata Tuhan Yesus, diberikannya kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami memohon segala keperluan kami kepadamu. Kami percaya bila kami minta dan terus minta, kami akan menerima. Kami percaya bila kami cari dan terus cari, kami akan mendapat. Kami percaya bila kami ketuk dan terus ketuk, maka pintu akan dibukakan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, kami juga percaya bahwa Tuhan mengadakan mujizat bagi kami, sementara kami berdoa syafaat bagi keperluan dan keselamatan orang lain. Bapa kami yang di sorga, kami juga percaya bahwa Tuhan mengadakan mujizat bagi kami, sementara kami bergiat mengupayakan agar orang lain boleh mengenal dan mengalami kasih dan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan untuk membuat daftar nama orang-orang yang akan kami doakan keselamatannya setiap hari. Tolong kami Tuhan untuk menyusun pokok doa apa saja keperluan orang itu yang akan kami mintakan kepada Tuhan, supaya mereka secara nyata mengalami kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan untuk minta agar Tuhan selalu memenuhi kami dengan Roh Kudus dan memberi kami segala keberanian untuk memberitahu mereka mengenai kebaikan Tuhan yang pernah kami terima. Tuhan Yesus, kami percaya kepada janji-Mu bahwa bila kami mengutamakan dan mengupayakan agar hidup kami berbuah lebat, berbuah tetap dalam menghasilkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka apa yang kami minta kepada Bapa dalam nama-Mu pasti akan diberikannya kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Ketiga yang Esa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap orang yang memerlukan pertolongan Tuhan, angkatlah tangan-Mu sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan jamahan kesembuhan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan urapan kesembuhan Tuhan Yesus sekarang ini. Kami percaya pada saat ini kuasa Allah hadir menyertai Tuhan Yesus, sehingga Dia dapat menyembuhkan orang sakit. Kami mohon Tuhan Yesus agar Engkau menyembuhkan setiap orang yang sakit, yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Semua roh sakit, penyakit dan kelemahan, aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus.
roh maut dan kerajaan maut, aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak akan mati tetapi hidup dan akan menceritakan perbuatan Tuhan. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak Tuhan yang mengangkat tangannya kepada Tuhan sekarang ini. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang dan sebagainya, kami mohon agar Bapak mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Insafkan mereka ya Bapa akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jangan biarkan Tuhan mereka tetap dalam kehidupan yang tidak bertobat, tetapi bawalah mereka Tuhan kepada pertobatan yang sungguh. Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka, menuntun setiap langkah mereka sampai mereka datang kepada pertobatan yang sejati. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Tuhan pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu. Segala masalah yang ada Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa buat anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tolong mereka Tuhan untuk selesaikan sekolah, selesaikan kuliahnya. Kami juga berdoa bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar mereka bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang mereka perlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan yang membutuhkan tempat tinggal. Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau, yang merindukan pasangan hidup. Tuhan pertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kepada anak-anak Tuhan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang merindukan keturunan. Tuhan berikan anak-anak segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus aku mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR
yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2025 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Ya kasih, bukan alam
jari-jariku untuk berperang, terpujilah Tuhan gunung batuku, tempat perlindunganku dan gubuk pertahananku, tempat perlindunganku, kota benteng penyelamatku, perisai tempat ku berlindung, yang kalahkan lawanku. Baru Adonai Suri, Amelamen Yadai Lakram. Baru Adonai Suri, Amelamen Yadai Lakram. Exmeot Hai Labil Hamaha. Baru Adonai Suri, Hasbi Umit Sudati, Miskabi Umit Flatili, Hasbi Umit Sudati, Miskabi Umit Flatili, Magiri Ufo Hasidi, Paroden Amin Lahrai. Tuhan gunung batuku, yang ajak tanganku bertempur. Tuhan gunung batuku, yang ajak tanganku bertempur. Dan jari-jariku untuk berperang, terpujilah Tuhan gunung batuku, tempat perlindungan bagi tadi, dan gubuk pertahananku, tempat perlindunganku, kota benteng penyelamatku, perisai tempat ku berlindung, yang kalahkan lawanku, tempat perlindunganku dan gubuk pertahananku, tempat perlindunganku, kota benteng penyelamatku, perisai tempat ku berlindung, yang kalahkan lawanku, yang kalahkan lawanku, yang kalahkan lawanku. Mari kita semua mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Kasih-Mu Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. berkuasa.